Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Harisma Permana, kelas 12 TKJ 1, absen 22. Di sini saya akan melakukan instalasi server source switch. Yang dibutuhkan adalah VMware dan file ISO Debian 7.11 DVD 1 dan 2. Pertama-tama kita buka aplikasi VMware-nya. Untuk membuat virtual mesin baru, klik File, New Virtual Machine, atau Ctrl N, atau bisa juga klik Create a New Virtual Machine. Ketika muncul kotak dialog seperti ini, kita pilih Custom untuk mengatur secara manual, sedangkan Typical untuk secara otomatis. Di sini disarankan menggunakan workstation 10X supaya bisa dibuka dimanapun, karena sistem operasi 32 bit hanya bisa maksimal workstation 10. Kita next. Nah, di sini installer this image file ISO. Kita pilih file ISO Debian 7.11 yang DVD 1. Open. Lalu kita next. Nah, kita rename virtual mesinnya sesuai dengan kebutuhan. TKJ1 22 Rani Harisma Permana. Oke, next. Prosesornya satu semua. Kemudian next lagi. Alokasikan RAM sesuai dengan kebutuhan, karena nanti akan menggunakan CLI atau text mode. Jadi RAM-nya 128 MB aja udah cukup. Lalu next. Pilih secara default aja, nanti akan diganti di konfigurasi selanjutnya. Ini default lagi aja, next lagi aja. Create a new virtual disk. Nah, untuk specify disk capacity-nya kita alokasikan menjadi 2 GB saja sudah cukup. Nah, di sini nama virtual mesinnya. Next. Nah, karena tadi kita menggunakan network adapter NAT, di sini akan kita ganti, klik Customize Hardware, Network Adapter. Di sini ada bridge. Nanti seolah-olah virtual mesin yang kita buat adalah sebagai PC real, sehingga bisa terkoneksi ke internet dan diakses dari luar. Kalau NAT, hanya bisa terkoneksi internet, tetapi tidak bisa diakses dari luar. Sedangkan host only, virtual mesin hanya bisa berkomunikasi dengan sistem operasi yang ditumpanginya, yaitu sistem operasi PC tersebut. Di sini ada pilihan custom. Kita bisa membuat customize sendiri. Nah, sekarang kita menggunakan LAN segment yang memungkinkan komunikasi hanya antar virtual mesin. Karena nantinya akan dilakukan pengujian menggunakan 2 virtual mesin, yaitu Windows XP. Jadi kita pilih LAN segment. Nah, LAN segment ini diibaratkan switch atau hub apabila di PC realnya ya. Fungsinya sama dengan switch atau hub, yaitu menyambungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Nah, di sini kita buat LAN segmen baru. Ini LAN segmen lamanya dihapus aja. Kemudian kita add. Nah, di sini kita bisa rename sesuai dengan keinginan. Ini saya rename menjadi jaringan VoIP. Kemudian oke. Nah, LAN segmennya kita pilih lagi jaringan VoIP. Kalau udah kita close, finish. Ini ada pop-up seperti ini, kita close lagi aja. Nah, untuk mengeluarkan kursor dari VMware, kita gunakan Ctrl Alt. Sedangkan untuk masuk, kita hanya tinggal klik aja di layarnya seperti ini.
Untuk proses instalasi, kita pilih install, enter. Pilih bahasa Inggris. Lokasinya kita di Indonesia, kita cari other, kemudian Asia, kemudian Indonesia, United States, dan American English untuk keyboardnya. Dikonfigurasi di sit res. Dikonfigurasi di sit. Iya. Aku terang. Network auto configuration file. Kita pilih continue aja. Lalu do not configure the network at this time. Enter. Hostname-nya kita gunakan Debian aja. Root passwordnya bebas, asal ingat untuk memudahkan di sini saya hanya menggunakan 1 angka. Enter. Kemudian kita masukkan ulang passwordnya. Ada full name for new user. Kita VoIP aja. Enter. Enter lagi. Nah, untuk password user kita bisa samakan dengan password root ataupun kita bedakan, nggak masalah. Cuma untuk lebih memudahkan di sini akan saya samakan. Kita masukkan ulang. Time zone-nya kita pilih zona waktu Indonesia Barat atau Western karena kita ada di Jawa. Enter. Partitioning method, guided use entire disk, yang paling atas. Enter. Kita enter lagi. Kita pilih all file in one partition. Finish partitioning and write change to disk. Enter. Write change to the disk. Yes. Ini adalah untuk menyimpan perubahan yang tadi sudah kita lakukan. Soalnya kalau kita pilih no, nanti kita harus mengulang lagi dari awal konfigurasinya karena konfigurasi tadi belum disimpan. Jadi kita harus hati-hati di sini. Kita tunggu aja prosesnya sampai dengan selesai.
Scan another CD or DVD, kita pilih no. Use a network mirror, kita pilih no lagi. Participate in the package usage survey, kita pilih no. Nah, di sini kita hilangkan tanda bintangnya menggunakan spasi. Untuk menambahkannya juga pakai spasi. Lalu kita tab supaya masuk ke continue, lalu enter. Install the group bootloader to the master boot record. Yes, tugas grup bootloader ini adalah untuk mencari sistem operasi apa saja yang akan dijalankan. Jadi kita pilih yes. Continue. Untuk masuk ke Debian-nya, kita login menggunakan root dan password root yang tadi sudah dibuat. Passwordnya ini emang nggak akan muncul, jadi kalau udah diketikkan passwordnya langsung enter aja. Nah, pertama kita ifconfig dulu. Di sini masih LO, jadi akan dikonfigurasi network. Kita gunakan perintah nano spasi /etc network /interfaces, seperti ini. Nah, kita ke baris bawah, paling bawah, tambahkan script auto eth0, kemudian ifs eth0 init static, lalu address email. Untuk IP address-nya kita 192.168, absennya 22.1, netmask 255.255.255.0. Gateway, karena gateway-nya ini adalah server dan virtual machine yang kita buat juga adalah virtual machine server, maka kita IP address-nya sama dengan IP gateway 192.168.22.1. Kalau sudah, kita simpan dengan Ctrl X, Y, enter. Nah, karena tadi kita sudah melakukan perubahan di network interface-nya, maka kita restart dengan perintah service networking restart. Oke. Selanjutnya kita cek apakah ada perubahan di networkingnya tadi. Ifconfig
Nah, udah ada ETH0-nya. Selanjutnya kita mengeluarkan kursor dari VMware, Ctrl Alt, lalu kita pindahkan ke DVD 2, kita masuk ke menu VM, kemudian removable device, kemudian di sini CD or DVD kita konekkan dulu, kemudian kita masuk ke setting, CD or DVD kita cari DVD 2 karena kita akan menginstal asterisknya, sedangkan file asterisknya itu ada di DVD 2. Kalau udah oke, selanjutnya kita udah ganti ke DVD 2, maka kita ketikkan perintah apt cd-rom add. Kemudian apt cd-rom add tadi itu adalah untuk menambahkan DVD 2 ke Debian. Kemudian apt get update ini fungsinya adalah untuk menambahkan list file dari DVD 2 ke Debian. Kalau udah, kita apt get install asterisk, enter. Do you want to continue? Yes. Di sini minta DVD binary 1, jadi kita ganti lagi seperti tadi. Kita ganti ke DVD 1. Oke. Yes. Enter. Yes. Enter. Masih minta DVD 1. Maka di sini pasti tidak terkoneksi. Kalau kita connect, enter. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Di sini minta DVD binary 2. Kita rubah lagi menjadi DVD binary 2. Kita rubah menjadi DVD 2. Oke. Yes. Kita masuk, enter. Masih minta, berarti tidak terkoneksi, tidak nyambung. Oke. Nah, ini telepon kodenya kita ganti jadi 62. Karena kode negara Indonesia adalah 62. Oke. Oke, selesai. Proses instalasi asterisknya sudah selesai. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.